Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kakak Risma. Oke, kali ini kita akan membahas materi bilangan rasional. Langsung saja ya. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Atau juga bisa disebut dengan bilangan yang menunjukkan bagian dari total keseluruhannya. Dengan bentuk umumnya adalah A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini pecahan teman-teman juga udah belajar nih waktu SD ya. Jadi di sini kita akan mendalami lagi tentang bilangan rasional atau yang berbentuk pecahan ini. Oke, nah ini sebagai ilustrasinya ada sebuah lingkaran ya. Berarti satu lingkaran ini ya. Nah, ini lingkarannya dibagi dua. Nah, satu bagian ini disebut 1/2. Kenapa? Karena satu dari dua bagian gitu ya, jadi 1/2. Begitu juga dengan yang dibagi 3. Kenapa satu bagian ini disebut 1/3? Karena ini satu bagian dari 3 bagian gitu ya. Nah, ini dibagi 4. Nah, satu bagiannya disebut 1/4 karena satu dari 4 bagian. Begitu juga dengan 1/5, 1/6, dan 1/8. Bagaimana jika yang 1/8 ini yang ditulisnya adalah 2 bagian gitu ya, bagian yang ini. Berarti itu adalah 2/8. Seperti itu. Nah, kalau yang 1/6 misalkan yang ditulis dalam bentuk pecahan adalah yang berwarna abu-abunya. Berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5/6 karena 5 dari 6 bagian totalnya ya. Seperti itu. Nah, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, teman-teman masih ingat kan yang pembilang itu mana dan penyebut mana? Kan pecahan misalkan A per B seperti ini ya. Berarti pembilangnya adalah A, ini pembilang, dan B ini adalah penyebut. Seperti itu, misalkan 1/2, berarti satunya adalah pembilang dan 2-nya adalah penyebut. Gitu ya. Nah, di sini ini ada contohnya nih. 2/3 itu akan senilai dengan 4/6 karena sama-sama dikalikan 2 nih. Pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2, yaitu 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Begitu juga dengan 9/15, nah akan senilai dengan 3/5 karena sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, 15 dibagi 3 itu adalah 5. Sekarang, menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, di mana mengubah pecahan ke desimal itu ada 2 cara. Yaitu kalau nilai penyebutnya kelipatan 10, bisa langsung kita ubah ke desimal. Kalau nilai penyebutnya bukan kelipatan 10, bisa melalui bagi kurung. Gimana sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ya, yaitu contoh merubah pecahan ke desimal. Ini untuk cara gampangnya, kalau misalkan dia penyebutnya udah 10 ya, penyebutnya udah 10 seperti ini, yaitu kan ini 1/10 nih. Berarti langsung saja teman-teman ada satu angka di belakang koma gitu. Kan di sini pembilangnya ada 1. Nah, udah pasti berarti ada koma. Jadi 0, 0,1 kan satu angka di belakang koma. Bagaimana dengan 25? Coba kita tulis 25-nya dulu. Nah, ini kan per 10 nih, berarti ada satu angka di belakang koma. Berarti kita tulis di antara 2 dan 5, karena satu angka di belakang koma. Bagaimana jika 25/100 gitu? Ini sama dengan 25, kita tulis dulu ya pembilangnya. Nah, karena 2 angka belakang koma, berarti komanya di depan angka 2. Terus kita tambahkan dengan 0 gitu.
Sekarang 11 per 100. Ya udah, kita tulis pembilangnya 11. Kemudian karena dua angka di belakang koma, ya kan ini 100 nih, ada 2 0. Berarti komanya di depan sini. Nah, ditambahkan 0, jadi 0,11. Nah, bagaimana dengan 1 per 1000? Berarti kan kita tulis dulu nih pembilangnya. Sedangkan dia itu ada 3 angka di belakang koma gitu ya, karena ini per 1000 gitu. Berarti karena nggak ada angka lain, kita tulis aja 0 gitu. 0,0 gitu. Jadi kan ini nih ada 3 angka di belakang koma, 0,001 gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan cara ini. Dimana kan ini ada 1 per 1000 nih, 1 per 1000. Teman-teman tulis dulu angka satunya, pembilangnya, kemudian coret dulu nolnya 1. Nah, kan nggak ada lagi nih angka yang lain. Teman-teman tulis 0, kemudian coret lagi angkanya 1, nolnya 1. Nah, masih ada nolnya, tulis lagi nolnya 1. Nah, coret lagi. Nah, udah habis nih nolnya, berarti di sini komanya dapat 0,001 gitu ya. Nah, kita coba ke 25 per 1000. Berarti kita tulis dulu 25-nya, karena ada 3 angka di belakang koma gitu ya. Jadi ini kita tambah dengan 0, berarti 0,025. Atau dengan cara yang satu lagi, 25 per 1000 itu sama dengan, kita tulis 5-nya dulu, berarti 0-nya coret 1, kita tulis 2, 0-nya coret 1 lagi. Nah, nggak ada lagi nih, berarti kita tulis 0, 0-nya kita coret lagi. Habis, berarti kita tulis komanya 0,025 gitu ya. Nah, dengan sekarang 1245 per 10.000. Berarti kita tulis 1245 per 10.000. 10.000 ini kan nolnya 4, berarti ada 4 angka belakang koma. Udah pas nih, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti 0,1245. Dengan cara yang satu lagi, berarti 1245 per 10.000 gitu ya, sama dengan kita tulis 5-nya, coret nolnya 1, tulis 4-nya, coret nolnya 1 lagi, tulis 2, coret nolnya 1 lagi, tulis 1, coret nolnya 1 lagi. Habis nih, berarti di sini komanya kita tambah 0,1245 gitu ya. Oke, sekarang contoh merubah desimal ke pecahan. Nah, ini sama, ini kebalikan nih dari yang pecahan ke desimal. Yaitu kan kalau dari pecahan ke desimal kan kalau per 10 berarti 1 angka belakang koma, per 100 itu angka belakang koma gitu. Nah, kebalikannya dengan desimal ke pecahan. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti itu kan per 100. Jadi kita tulis dulu per 100. Nah, ini ada angka selain nolnya kan 1 gitu. Angka di belakang komanya kan ini ada 1 ya, angka selain nolnya. Berarti 1 per 100 karena 2 angka belakang koma. Kemudian 0,2 berarti kan 1 angka belakang koma, pasti per 10. Nah, kemudian ada angka 2, berarti 2 per 10 gitu ya. Berarti ini angka ininya ya, angka 2 ini menjadi pembilang nantinya. Jadi beberapa pun angka selain 0 di belakang koma itu akan menjadi pembilang. Kemudian ini nih, ada berapa angka belakang koma, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 berarti 10.000. Ya, per 10.000 karena ada 4 angka belakang koma. Nah, ini ada 8, berarti pembilangnya 8. Kemudian 2,9. 1 angka belakang koma berarti per 10. Ini 29, langsung aja kita tulis ya. Jadi begitu. Jadi angkanya langsung aja kita tulis yang selain 0. Nah, kemudian ini 1 angka belakang koma juga berarti per 10. Ini menjadi 726 per 10. Kemudian ini ada 3 angka belakang koma berarti per 1000. Kalau per 1000 berarti ya udah ada 3 angka belakang koma gitu ya. Kemudian kita tulis aja angkanya, jadi 2567 per 1000. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ada desimal, persen, dan per mil.
Kita mulai dari desimal. Sebelumnya kita juga udah menyinggung tentang desimal, jadi kita akan ulang sedikit. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki bagian bulat dan bagian pecahan yang dipisahkan oleh tanda koma, di mana bagian pecahan menunjukkan nilai per 10, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, berarti kalau 4/5, ya, kita ubah dulu penyebutnya itu menjadi per 10, per 100, atau seterusnya. Nah, ini mendekati per 10, berarti dia akan senilai. Nah, ini kaitannya dengan dan senilai tadi, kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 4 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 8/10. Maka ini menjadi 0,8, ya, satu angka belakang koma. Nah, kalau per 25 berarti mendekati adalah per 100. Berarti 17 dikali 4 per 25 dikali 4. Berapa ini? 17 dikali 4 itu adalah 68. 25 kali 4 adalah 100, sama dengan 0,68. Nah, ini bentuk desimalnya. Sekarang persen. Persen adalah sebuah angka atau rasio yang dinyatakan sebagai pecahan dari 100 dengan simbolnya seperti ini, atau kata persen. Nah, ini disebut dengan persen gitu ya. Oke, contohnya adalah 6/5 gitu ya. 6/5 berarti kita jadikan per 100. Sama-sama kita kalikan 20 kali 20 per 20, ya, sama dengan 120 per 100. Ini sama dengan 120%. Tuh. Nah, 7/25 berarti kita kalikan dengan 4. 7 dikali 4 per 25 dikali 4. Jadi 28/100 sama dengan 28% gitu. Kalau 9/10 berarti kita kalikan dengan 10. 9 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 90/100 sama dengan 90% gitu ya. Selanjutnya ada per mil. Per mil adalah sebuah bilangan untuk menyatakan satu bagian dari 1000 atau 1/1000 dilambangkan dengan simbol seperti ini. Contohnya, nah seperti ini. Berarti 3/125 itu harus kita nyatakan per 1000 dulu, yaitu kita kalikan dengan berapa agar penyebutnya menjadi 1000 gitu ya. Berarti kita kalikan dengan 8. 125 dikali 8 gitu. Jadinya 24/1000 sama dengan 24 per mil gitu ya. Selanjutnya 2/8. Nah, berarti 2 dikali 125 per 8 kali 125. Ingat ya, kenapa kali 125? Karena kita akan menjadikan penyebutnya per 1000. Berarti ini 250 sama dengan 250 per mil. Yang terakhir 9/10 berarti kita kalikan dengan berapa? Dengan 100 ya, karena 10 kali 100 adalah 1000. Berarti menjadi 900/1000 sama dengan 900 per mil. Gitu ya. Oke, segitu pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!